atos egois, mereka tinggi-tinggi, tapi dari sisi ini kita harus akui sisi akidah. Coba takut-takutin anak kecil Saudi. Yallah, fi wahsh, fan. Malah kayak gitu kan. Awas ada setan, malah ditanya mana setannya. Anak kecil Saudi sini lewat kuburan biasa. Bukan menjadi sesuatu yang momok. Coba anak kecil kita di Indonesia lewat kuburan, nyungsep di ketek bapaknya. Nah itu orang bapaknya aja merkinding kan, karena memang tumbuh seperti itu. Dan cerita-cerita anak dulu waktu masih kecil berkeyakinan, sangat berkeyakinan, lihat kunang-kunang langsung ngumpet anak pegangan ibu atau bapak. Kenapa? Kukunya setan yang pada mayit. Seperti itu. Padahal setelah kita belajar akidah yang benar, kita tahu, kita pegang, ya Allah binatang yang memang Allah beri kemampuan bisa mengeluarkan cahaya. Nah kita tahu yang pertama kali keluar di Indonesia atau agama yang banyak tersebar di Indonesia pertama kali adalah Hindu, Buddha. Akidah Hindu. Yang secara umum akidah Hindu itu dekat sekali dengan ritual-ritual seperti ini. Ritual-ritual sesajen, baik sebelum kelahiran, ketika lahir, setelah kematian. Nah ini yang adat-adat yang masih melekat, ya kan, pada masyarakat kita. Yang bagaimana, dan muskilahnya lagi, acara-acara seperti ini, ritual-ritual seperti ini yang asalnya dari luar agama Islam, karena kebodohan kita tentang Islam, seakan-akan dikatakan sebagai tuntunan Rasulullah. Mungkin orang yakin, orang yang bodoh, kalau skatenan di Solo itu adalah dicontohkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah dulu buat tumpeng, dibawa kayak gitu, nanti buat rebutan. Nggak menutup kemungkinan orang bodoh dan orang awam keyakinan seperti itu. Rasulullah dulu skatenan, atau Rasulullah punya kebo Kiai Slamet. Orang yang awam tidak menutup kemungkinan. Ditawarin yang sunnah, yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ada tuntunannya, mau dibuang jauh-jauh. Yang nggak ada tuntunannya Rasulullah, ya kan, nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, wah baunya syirik lagi, dan bahkan perbuatan syirik dipegang sampai siap mati untuk membela, ya kan, kebiasaan dan perilaku perbuatan syirik ini. Wah kiainya diam semua, dan padahal mereka tahu semua, di otak dan file mereka tahu semua kalau itu perbuatan mungkar dan itu perbuatan yang berbau syirik. Yakin hakul yakin, mereka tahu, dan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Giliran kita memperingatin, ngambil peluru Wahabi, dor Wahabi. Orang Saudinya ditanya Wahabi nggak tahu apa itu Wahabi. Fadhol, saya tantang orang Saudi yang murni, ya, tanya apa itu Wahabi, nggak tahu dia. Nggak ngerti. Ini menunjukkan ini sebuah propaganda yang memang dikeluarkan oleh musuh Islam. Dan kita tahu istilah ini keluarnya bukan dari orang Islam, tapi dari kolonial Inggris, untuk membendung kekuatan
Islam. Seperti sekarang, istilah-istilah yang lain keluar, fundamentalis, teroris, dan lain sebagainya. Golongan keras, aliran keras, dan lain sebagainya. Terus isu-isu itu dikeluarkan. Kemudian dalam hadis lain, an Asma radhiyallahu anha qalat laqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqah fi kusufis syams. Dari Asma, ia berkata, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat memerdekakan budak-budak mereka pada waktu terjadi gerhana matahari. Dan bahkan membebaskan budak itu dalam Islam adalah merupakan sebuah ketaatan beragama. Syariat Islam mengarahkan bagaimana umatnya untuk membebaskan budak yang ketika itu dunia itu memang ya kan kecanduan berat untuk yang namanya masalah budak, dan dihapus sekaligus itu Tapi bagaimana Islam datang dengan memberikan semangat dan anjuran kepada umatnya untuk membebaskan budak. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam hadis lain Nabi Musa radhiyallahu an qal, dari Nabi Musa semoga Allah meridainya, dia berkata, khasafatis syamsu, terjadi gerhana matahari, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam faza'an. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya kan, khawatir terjadi kiamat. Yakhsha an takuna sa'ah. Mungkin ini adalah merupakan akhir dari kehidupan dunia. Fa'atal masjidah. Kemudian Rasulullah mendatangi masjid. Fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujud. Beliau menunaikan salat dengan berdiri yang panjang, rukuk yang panjang, dan sujud yang panjang. Ra'aituhu fi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aituhu qad yaf'uluhu, yang panjangnya itu tidak pernah dilihat sebelumnya, atau tidak pernah aku lihat sebelumnya salat panjangnya salat yang seperti ini. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadhil ayat allati yursilullahu, ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah tampakkan kepada kita. La takunu limauti ahadin, bukan karena sebab kematian seseorang, wala li hayatihi, atau kelahiran atau kehidupan seseorang, walakin yukhawwifullahu bihi ibadahu, tapi Allah dengan ini menakut-nakuti hambanya. Kalau mau petang terus, Pak. Kalau mau terang, siang terus. Kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Kalau ada, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, di antara umatnya ada yang mendapati kejadian seperti ini, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan minta ampun. Mungkin bisa jadi ini kejadian terakhir, dan kehidupan kita yang terakhir. Kita tidak tahu. Makanya ini sebagai percontohan. Kalau kita mendapati kejadian-kejadian alam yang seperti